PMI adalah bagian dari sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Soekarno. 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martoatmojo membentuk Badan Palang Merah Nasional untuk menunjukkan eksistensi negara Indonesia kepada dunia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kemudian, 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 September 1945, PMI lahir dan terbentuk pengurus besar PMI dengan ketua pertama Dr. Andes Muhammad Hatta. Pengakuan dan pendirian PMI dilandasi oleh Konvensi Jenewa tahun 1949 dengan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958. Pada awal pendirian, PMI berperan memberikan pertolongan korban pada perang mempertahankan kemerdekaan dan memulangkan para romusha. Pada 2018, PMI diperkuat dasar hukumnya dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang-merahan. PMI adalah organisasi kemanusiaan pertama dan terbesar di Indonesia yang ada di 34 provinsi dan 493 kabupaten kota di seluruh Indonesia. PMI bertugas memberikan bantuan dan layanan pada masyarakat korban konflik, bencana, krisis kesehatan, mendiseminasikan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum humaniter internasional atau HHI, serta membina relawan sebagai garda terdepan layanan dan bantuan kemanusiaan PMI. PMI memberikan pertolongan pertama dan kesehatan, tempat hunian sementara, makanan dan air bersih, kebutuhan dasar keluarga, dukungan psikososial, dan mempertemukan anggota keluarga yang terpisah. Dalam melaksanakan tugasnya, PMI diperkuat dengan fasilitas memadai. Gudang logistik di 6 regional, pusat air dan sanitasi darurat, posko yang terintegrasi dari pusat hingga PMI di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia, layanan ambulans, serta unit pendidikan dan pelatihan. PMI memiliki unit donor darah atau UDD di setiap kota untuk memenuhi kebutuhan darah di masyarakat. PMI memiliki 233 unit donor darah yang tersebar di Indonesia. PMI terus meningkatkan kualitas pengelolaan darah serta meningkatkan kuantitas ketersediaan darah dengan membuka gerai donor darah di mal, kampus, serta mengerahkan bus donor darah yang akan berkeliling mengunjungi tempat-tempat kegiatan donor darah di masyarakat. Saat ini, 3,2 juta orang dari masyarakat aktif berdonor darah. Pelaksanaan kegiatan Kepalang-merahan PMI dilakukan oleh 1,5 juta relawan yang terdiri dari Korps Sukarela atau KSR Markas dan Perguruan Tinggi, Palang Merah Remaja atau PMR di sekolah, dan Tenaga Sukarela atau TSR yang merupakan kelompok profesional. Personel PMI selalu bekerja sesuai kode perilaku, pedoman penerapan identitas, daftar tilik penugasan yang berlaku dalam melaksanakan bantuan dan pelayanan. PMI terus menyebarluaskan rasa kemanusiaan seluas-luasnya kepada masyarakat, membangkitkan partisipasi masyarakat untuk terlibat membantu sesama demi kemanusiaan melalui donasi maupun menjadi relawan kemanusiaan.
PMI adalah bagian dari sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Soekarno. 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martoatmojo membentuk Badan Palang Merah Nasional untuk menunjukkan eksistensi negara Indonesia kepada dunia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kemudian, 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 September 1945, PMI lahir dan terbentuk pengurus besar PMI dengan ketua pertama Dr. Andes Muhammad Hatta. Pengakuan dan pendirian PMI dilandasi oleh Konvensi Jenewa tahun 1949 dengan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958. Pada awal pendirian, PMI berperan memberikan pertolongan korban pada perang mempertahankan kemerdekaan dan memulangkan para romusha. Pada 2018, PMI diperkuat dasar hukumnya dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. PMI adalah organisasi kemanusiaan pertama dan terbesar di Indonesia yang ada di 34 provinsi dan 493 kabupaten kota di seluruh Indonesia. PMI bertugas memberikan bantuan dan layanan pada masyarakat korban konflik, bencana, krisis kesehatan, mendiseminasikan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum humaniter internasional atau HHI, serta membina relawan sebagai garda terdepan layanan dan bantuan kemanusiaan PMI. PMI memberikan pertolongan pertama dan kesehatan, tempat hunian sementara, makanan dan air bersih, kebutuhan dasar keluarga, dukungan psikososial, dan mempertemukan anggota keluarga yang terpisah. Dalam melaksanakan tugasnya, PMI diperkuat dengan fasilitas memadai. Gudang logistik di 6 regional, pusat air dan sanitasi darurat, posko yang terintegrasi dari pusat hingga PMI di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia, layanan ambulans, serta unit pendidikan dan pelatihan. PMI memiliki unit donor darah atau UDD di setiap kota untuk memenuhi kebutuhan darah di masyarakat. PMI memiliki 233 unit donor darah yang tersebar di Indonesia. PMI terus meningkatkan kualitas pengelolaan darah serta meningkatkan kuantitas ketersediaan darah dengan membuka gerai donor darah di mal, kampus, serta mengerahkan bus donor darah yang akan berkeliling mengunjungi tempat-tempat kegiatan donor darah di masyarakat. Saat ini, 3,2 juta orang dari masyarakat aktif berdonor darah. Pelaksanaan kegiatan Kepalang Merahan PMI dilakukan oleh 1,5 juta relawan yang terdiri dari Korps Sukarela atau KSR Markas dan Perguruan Tinggi, Palang Merah Remaja atau PMR di sekolah, dan Tenaga Sukarela atau TSR yang merupakan kelompok profesional. Personel PMI selalu bekerja sesuai kode perilaku, pedoman penerapan identitas, daftar tilik penugasan yang berlaku dalam melaksanakan bantuan dan pelayanan. PMI terus menyebarluaskan rasa kemanusiaan seluas-luasnya kepada masyarakat, membangkitkan partisipasi masyarakat untuk terlibat membantu sesama demi kemanusiaan melalui donasi maupun menjadi relawan kemanusiaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman yang udah berkumpul nih di via Zoom pada hari ini, pada tanggal 31 Juli 2021 dalam kegiatan acara kali ini, webinar chapter 1, yaitu judulnya dari pertolongan pertama pada gigitan ular. Nah, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga teman-teman semuanya diberkahi dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di sini udah pada bergabung semuanya ya. Sudah ada berapa nih ya? Udah ada 53 peserta nih yang sudah ikut. Mungkin peserta yang masih menggunakan layar biasa bisa menggunakan background yang sudah kami sediakan pada kemarin. Oke, karena sudah pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, kita mulai saja acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dr. Andes Haji Dadang Dasuki selaku Ketua PMI Kota Jakarta Selatan yang diwakili oleh Sekretaris PMI Kota Jakarta Selatan, Bapak Dr. Andes Muhammad Adnan. Yang terhormat Dr. Tri Maharani, MSI, SPEM selaku narasumber kita ke hari ini, serta yang terhormat peserta webinar pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat hadir dalam acara webinar kali ini di via Zoom. Saya, Laras Nur Afifah, sebagai MC pertama akan membawa atau memandu acara hari ini sampai selesai. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, semoga acara hari ini diberikan keberkahan dan berjalan dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilahkan berdiri. Recording in progress. Baik, terima kasih para hadirin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya mendengarkan sambutan Ketua PMI Kota Jakarta Selatan yang diwakili oleh Sekretaris PMI Kota Jakarta Selatan, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Adnan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
para peserta webinar pertolongan pertama pada gigitan ular berbisa, yang terhormat panitia pelaksana khususnya, dan juga narasumber yang dalam hal ini dihadir oleh Dr. Tri Maharani, MSI, SPM, dan terima kasih sudah bisa mengisi acara ini kepada para relawan kami PMI Kota Jakarta Selatan khususnya sebagai penyelenggara, dan saya atas nama pengurus PMI Kota Jakarta Selatan pertama-tama mengucapkan salam izin dari mewakili ketua yang pada hari ini tidak bisa menghadiri acara ini. Namun kami memberikan apresiasi khususnya atas inisiatif terselenggaranya webinar ini, webinar tentang pertolongan pertama yang diadakan oleh KSR Unit PMI Kota Jakarta Selatan. Perlu disampaikan bahwa dalam kondisi COVID sekarang ini berbagai upaya memang harus kita lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kita di PMI Jakarta Selatan. Maka itu pengurus sangat mendorong dan terus memberikan supporting atas ide-ide para relawan yang akan peningkatan kapasitas melalui berbagai cara, termasuk melalui webinar ini. Kalau kita lihat tema adalah apapun temanya itu, sejauh itu menambah pengetahuan adalah harus kita dukung. Ya. Apalagi pertolongan pertama pada gigitan ular ini sangat langka ahlinya, dan suatu waktu mungkin musibah itu bisa menimpa diri kita. Maka itu ini penting pengetahuan ini, maka itu saya minta kepada seluruh peserta untuk mengikuti webinar ini dan menanyakan secara intens selagi masih ada narasumber yang mau memberikan ilmu dan pengetahuannya. Itulah yang harapan kami, semoga para relawan baik KSR Unit Matas maupun perguruan tinggi dan lainnya TSR, apabila ada ide-ide webinar ini terus kita bisa kami akan mendukung, dan adakanlah selalu dalam kondisi COVID ini memberikan pengetahuan melalui webinar. Jadi jangan hanya hari ini saja, mungkin ada peningkatan yang atau kegiatan-kegiatan webinar lain dengan tema yang menarik lainnya. Demikian, sekali lagi selamat kepada panitia dan kepada peserta, selamat mengikuti webinar. Dan kepada narasumber, terima kasih atas waktu dan kesempatan sedang berbagi ilmu kepada saudara-saudara kami sebagai relawan PMI maupun masyarakat umum yang ikut acara ini. Demikian, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dari PMI Kota Jakarta Selatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berwebinar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Adnan. Di sini saya akan memaparkan tata tertib webinar pada hari ini. Untuk tata tertibnya, yaitu yang pertama, seluruh peserta dihimbau untuk masuk ruang aplikasi Zoom Meeting 10 menit sebelum acara berlangsung. Untuk yang poin kedua, seluruh peserta tidak diperkenankan menyebarluaskan link Zoom pada hari ini. Yang ketiga, selama acara berlangsung diharapkan seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera. Yang keempat, pada acara berlangsung, audio seluruh peserta dalam keadaan mute atau mati dan boleh diaktifkan apabila diperkenankan oleh MC atau moderator. Yang kelima, diharapkan seluruh peserta menggunakan background Zoom yang sudah disediakan oleh panitia. Yang keenam, dilarang mengganggu acara yang sedang berlangsung oleh seluruh peserta, seperti mencoret-coret layar, menghidupkan audio tanpa izin, dan lain-lainnya. Untuk yang ketujuh, seluruh peserta yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan tentang webinar acara hari ini bisa dengan format nama _ pertanyaannya. Untuk yang kedelapan, sertifikat atau e-sertifikat akan dibagikan kepada seluruh peserta webinar hari ini yang mengisi link absensi. Untuk absensi akan kami share ke fitur via chat nanti di akhir acara. Untuk yang ke-9, diwajibkan untuk seluruh peserta mematuhi tata tertib ini. Salam dari panitia. Ya, untuk selanjutnya, seluruh peserta jangan lupa untuk mematuhi tata tertib yang berlaku.
Dan pada hari ini tidak lupa, selain untuk materi, ada yang namanya door prize loh yang menarik untuk kalian semuanya. Ya, kalian udah tahu untuk door prize-nya? Untuk door prize-nya ada loh. Nanti di akhir sesi hari ini ada yang namanya pengumumannya. Yang pertama ada door prize, yang kedua ada hadiah giveaway bagi kalian pemenang yang mengikuti ketentuan dan syarat yang nanti akan diinfokan. Itu hadiahnya adalah emas logam mulia untuk kalian. Oke, semangat semuanya untuk mengikuti acara webinar hari ini. Oke, selanjutnya tiba di acara inti kita yaitu sesi materi. Sebelumnya aku mau membacakan CV Saudari Agnes atau moderator kita hari ini. Oke, untuk CV Agnes. Oke, di sini ada CV atau profil moderator. Untuk profil moderatornya ini adalah seorang relawan KSR Palang Merah Indonesia dari Kota Jakarta Selatan yang bernama adalah Agnes Indah Pratiwi. Agnes Indah Pratiwi adalah seorang mahasiswa dari Sastra 1 Pendidikan Biologi Universitas Indraprastha PGRI atau Unindra. Lahir dari Bogor 22 Maret 1998. Beliau atau Saudari Agnes ini adalah relawan. Relawannya itu dari bisa dilihat untuk pengalaman organisasinya dari 2015 sampai hingga saat ini adalah seorang relawan di Ciliwung Herpetarium dan pengurus Yayasan Herpetofauna Indonesia yang berada di Bogor atau Bojonggede. Untuk yang saat ini juga Agnes pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Unindra, serta pengurus KOP Sukarelawan Palang Merah Kota Jakarta Selatan sebagai Wakil Komandan. Untuk prestasi Agnes mungkin bisa dilihat dari 2018 hingga 2021. Mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya, dari 2018 sampai sekarang udah banyak banget nih dari moderator kita kali ini. Oke, sekarang saya serahkan seluruh acara ini kepada Agnes untuk materinya. Silakan untuk Agnes. Terima kasih kepada MC. Mohon izin apakah suara saya terdengar? Terima kasih sekali lagi kepada MC. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agnes Indah Pratiwi. Saya yang akan memandu acara webinar pada kesempatan pagi ini. Sebelumnya saya akan memberitahu tata cara diskusi pagi hari ini. Yang pertama, saya ulangi lagi, seluruh panitia, seluruh hadirin peserta diimbau untuk mematikan mikrofon selama materi berlangsung. Lalu tidak diperbolehkan melakukan interupsi karena nanti ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dan diskusi dibuka setelah materi selesai disampaikan. Jadi nanti pertanyaannya diketik di kolom chat, panitia akan membacakan, lalu peserta juga bisa mengaktifkan fitur raise hand apabila ingin bertanya secara langsung. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri pada pagi hari ini. Materi pertolongan pertama pada gigitan ular akan disampaikan oleh Dr. Tri Maharani, MSI, Emergency Medicine Specialist. Beliau merupakan dokter spesialis toksikologi beralamat di Kediri. Saat ini kantornya di National Institute of Health Research and Development, Indonesia Ministry of Health, Jakarta. Beliau saat ini bekerja sebagai Emergency Medicine Specialist di Department of Emergency Medicine, lalu Advisor Temporary WHO of Snakebite, lalu Presiden Indonesia Toksinologi. Adapun field of interest beliau, ini yang pertama ada toksinologi, biomedik, disaster, imunologi, dan kardiak emergency. Untuk pendidikan, beliau menempuh pendidikan S1 kedokteran di Universitas Brawijaya, lalu program profesi, ini sama di Universitas Brawijaya, melanjutkan postgraduate imunologi, ini di Universitas Erlangga. Lalu beliau menjadi
spesialis training program di emergency medis Rumah Sakit Saiful Anwar. Lalu PhD beliau biomedik di Universitas Brawijaya Indonesia, sampai pada akhirnya ini beliau belajar tentang clinical toxinology di Adelaide. Untuk sertifikat ini luar biasa sekali, banyak sekali sertifikat, dan ini semua berhubungan dengan interest beliau, salah satunya toksinologi maupun emergensi, terutama di tahun-tahun terakhir ini. Nah, ini salah satunya ada snakebite envenomate di Malaysia ya, lalu sampai ada Asia Pacific Symposium juga. Lalu untuk pelatihan, pelatihan ini ada basic ECG, lalu ada ACLS, ada ITC di RR, sampai USLS di WinFocus. Untuk presentasi di simposium ini juga sangat luar biasa ya teman-teman. Dr. Tri sudah memulai dari tahun 2004 hingga sekarang. Dan sesuai sekali dengan topik interest beliau, juga dengan topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Terutama di tahun-tahun terakhir ini yang berhubungan dengan snakebite, sesuai sekali dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Beliau sudah keliling-liling kota besar Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Ini ada ke Malaysia, Thailand, Turki, dan India juga ada. Baik, saya tidak bisa membacakan seluruh biodata luar biasanya Dr. Tri karena waktunya cukup mepet. Kita langsung saja ke acara inti, yaitu pemaparan materi pertolongan pertama pada gigitan ular. Sebelumnya saya mau menyapa Dr. Tri terlebih dahulu. Selamat pagi, Dr. Tri. Mohon izin dok, mikrofonnya belum menyala. Selamat pagi dok. Ya, selamat pagi. Apa kabar dokter? Ya, kabar baik Mbak. Alhamdulillah, Oke, senang sekali kita mendengar, mulai dok. saja ya Iya, untuk acara dok, kita hari ini. Oke. Ya, untuk Dr. Tri Maharani, kami persilakan dok. Ya, bolehkah saya dibantu screen dari PowerPoint saya ya? Oke. Siap dok. Terima kasih Mbak Agnes. Saya ketemu Mbak Agnes ini cukup lama ya, dulu 2016 ya, saya datang ke Ciliwung ya, waktu itu betul, dok. Kita ngadakan ini edukasi Latihan. ke masyarakat di rumahnya sekali, Mbak Agnes kalau nggak salah. Iya, hari betul itu ya. dok. Sekarang kita ketemu lagi di sini dok. Ya, oke. Saya mulai aja ya Mbak untuk boleh, dok. Overview daripada penanganan gigitan ular di Indonesia. Nah, karena teman-teman dari PMI, maka yang sangat penting dari teman-teman ini adalah bagaimana penanganan awal atau first aid-nya. Ya, silakan di PowerPoint saya di ini ya, dipenuhkan. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita melihat bahwa ternyata di Indonesia kasus gigitan hewan berbisa bukan hanya ular sebetulnya ya, itu sangat banyak. Hanya saja seperti negara-negara yang lain, itu adalah neglected case atau terabaikan. Kenapa begitu? Ya karena memang program di Kementerian Kesehatan juga tidak ada tentang penanganan kasus gigitan hewan berbisa. Bukan hanya ular ya, semuanya, hewan berbisa semuanya. Nah, jadi ini akhirnya menjadi sebuah masalah bahwa kasus-kasus itu tidak bisa tertangani dengan bagus karena baik pengetahuan masyarakat akan bagaimana caranya dan juga pengetahuan tenaga medis tentang bagaimana pedomannya menjadi tidak ada. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kenapa saya terpanggil menjadi ahli. Sebenarnya saya bukan toksikologi, tapi saya toksinologi, khusus toksin gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman di luar kesehatan agak bingung apa sih bedanya toksiko dan toksino gitu ya. Itu memang berbeda sekali dari pekerjaannya. Nah, jadi ini memang menjadi sebuah tantangan selama 10 tahun saya bekerja untuk toksinologi ini. Boleh, next? Ya, next slide-nya. Nah,
ada satu lagi tantangan yang menurut saya menjadi masalah khusus di negara kita adalah begitu banyaknya orang-orang yang show, atraksi, ataupun free handling dalam ular-ular yang berbisa ini. Nah, saya tahu nih teman-teman dari teman-temannya Mbak Agnes ya di CRR ya dari dulu sudah banyak berjuang untuk tidak terjadinya kasus-kasus seperti ini. Ya. Jadi memang kasus-kasus seperti ini akhirnya membuat kalau kita lihat angka kematian itu menjadi sangat tinggi sekali di Indonesia. Jadi kita bisa mendapatkan angka hampir 10% dari kasus gigitan ular akibat show, free handling maupun atraksi-atraksi yang dilakukan, baik itu yang berbayar ataupun tidak berbayar. Jadi saya cukup sedih karena kasus-kasus ini memegang rekor kematian tertinggi di kasus gigitan ular di Indonesia. Next. Ya, next. Nah, kemudian di tahun 2000, sebentar, berhenti dulu di sana. Kembali ke slide yang, jadi di tahun 2019, perjalanan saya selama hampir 10 tahun itu direkam oleh salah satu wartawan dari Malaysia, dan kemudian dia ikut salah satu lomba untuk penulisan artikel, dan di tahun 2020 kemarin bisa memenangkan One World Media nomor 1 di seluruh dunia tentang artikel bagaimana usaha seseorang untuk menyelamatkan sebuah negeri. Nah, nanti teman-teman bisa baca artikel ini di bulan Maret kemarin masuk ke dalam Reader Digest di Australia dan di New Zealand. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya majalah itu bisa dibaca ataupun bisa browsing online. Oke, next. Ya, next. Nah, Indonesia punya letak yang sangat spesifik sekali. Jadi di Indonesia tadi, kalau kita lihat Indonesia bagian barat, ya boleh kembali ke slide yang sebelumnya, Indonesia bagian barat itu mempunyai keterikatan dengan Asia ribuan tahun yang lalu, sehingga jenis ularnya pun menjadi sama dengan ular-ular yang ada di Asia. Sedangkan Papua dan Maluku pernah bergabung dengan Australia. Sedangkan Sulawesi, NTB, dan sampai NTT itu adalah sebuah pulau tua, di mana dia tidak pernah bergabung dengan benua manapun selama dunia ini ada. Itulah yang membuat jenis-jenis ular itu di Indonesia terutama menjadi sangat berbeda sekali dengan di negara-negara yang lain. Ya, lanjut, next. Ya, next. Nah, kita lihat sekarang jumlah spesies di Indonesia. Ini adalah tahun 2019 ya, saya update ya, 370 dengan ular berbisa 77. Nah, jadi ini artinya kita mempunyai keanekaragaman dari hewan berbisa ini sangat banyak sekali. Ya, next. Nah, tapi kita punya problem, seperti saya ngomongkan tadi ya, kita punya masalah data, first aid, Indonesia guideline yang belum ada, dokter dan nurse skills yang juga masih kurang, antivenom yang tidak available, dan juga transportasi karena negara kita terdiri dari 17.504 pulau. Nah, itu menjadi sebuah problem yang sangat-sangat tidak mudah untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kasus di Indonesia. Kita lihat adalah 10 penyakit terbanyak. Lanjut. Kemudian ini kasus kematian terbanyak sampai 2018 ya. Kita lihat king cobra bite sangat tinggi. Kenapa? Karena ya tadi itu ada yang memelihara, ada yang atraksi, ada yang show. Ini menyebabkan kasus kematian kita itu agak berbeda dengan negara lain. Kalau yang di negara lain kebanyakan adalah nature bite. Sedangkan kita adalah human bite, yaitu gigitan yang disebabkan karena ulah manusianya. Begitu. Oke, lanjut. Indonesia mempunyai 4 golongan family daripada jenis ularnya. Elapidae yang neurotoksin, dengan golongan ini ada kobra dan king cobra yang neurotoksin dan sitotoksin, bahkan kobra punya nekrotoksin dan juga kardiotoksin. Kemudian ular-ular Papua yang hampir semuanya neurotoksin, dan hanya ada satu saja yang neurotoksin dan koagulopati, yaitu yang brown snake. Sedangkan ular laut yang neurotoksin
dia juga myotoksin dan juga membuat gagal ginjal, renal toxicity. Sedangkan golongan fiber itu sitotoksin, myotoksin dan juga menyebabkan darah tidak bisa beku, yaitu koagulopati. Sedangkan golongan kolubrid di sini adalah golongan Rhabdophis subminiatus atau ular picung ya. Indonesia sangat banyak, padahal sebetulnya kalau ular picung ini kita lihat dari masa lalunya, ular picung ini banyak di Jepang. Nah, jadi memang kondisi ini berbeda sekali dengan kondisi di Indonesia. Nah, jadi koagulopati ini juga menyebabkan masalah karena banyak masyarakat kita menganggap ular picung tidak berbisa, padahal dia sangat berbisa. Oke, next. Ya, next. Nah, jadi kita punya masalah tuh. Semuanya bisa dikeluarin. Nah, kita punya masalah dalam first aid karena puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, kita ini percaya bahwa gigitan ular itu bisa ditangani awal dengan cara-cara ini. Ya, next. Ya, next. Nah, ini cara yang paling terkenal, yaitu diikat. Hampir semua masyarakat di Indonesia menganggap gigitan ular bisa diselesaikan dengan diikat. Nah, konsep yang salah ini menyebabkan kita ini punya kesalahan dalam melakukan first aid. Jadi kalau teman-teman lihat dari konsep WHO tentang bagaimana bisa ular itu masuk ke tubuh kita, diketahui bahwa ternyata dia tidak lewat pembuluh darah seperti pemikiran kita puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Ternyata dia lewatnya adalah kelenjar getah bening. Dan itu sudah dibuktikan lewat banyak sekali riset. Yang terakhir saya lihat waktu saya ke Australia, yaitu riset dengan isotop, di mana disuntikkan isotop dan kemudian diketahui jalurnya. Nah, waktu saya pulang ke Indonesia tadi ya, di tahun 2011 tadi, saya memulai melakukan pengetahuan baru ini kepada dokter, perawat maupun masyarakat. Banyak sekali yang menanyakan kepada saya, bahkan ada yang menentang karena mereka masih memakai konsep-konsep lama yaitu hematogen tadi. Dan sampai sekarang pun masih banyak yang tidak percaya. Bagi saya itu tidak penting karena ini yang mengatakan WHO. Saya adalah salah satu dari advisor WHO untuk Indonesia. Jadi apa yang saya katakan bukan riset saya, tetapi riset besar WHO yang dilakukan oleh ratusan peneliti selama puluhan tahun. Jadi bukan riset yang coba-coba ya. Nah, jadi kalau kalian tidak percaya pun tidak masalah, tapi kenyataannya adalah itu kebenarannya begitu. Nah, jadi saya ingin sharekan ke teman-teman PNI ini supaya kita bisa mengubah mindset kita. Kenapa sih sekarang penanganan gigitan ular itu beda? Karena ternyata dari riset WHO selama puluhan tahun itu diketahui bahwa ternyata dia lewatnya adalah kelenjar getah bening. Nah, jadi next bisa. Ya, nah, jadi akhirnya tidak lagi menggunakan cara dikeluarkan darah, di cross insisi keluaran darah, kembali ke ya, kemudian disedot, dikasih batu hitam, kemudian diikat gitu ya. Justru dengan pengikatan terjadi iskemia. Artinya pembuluh darahnya justru tidak bisa mengalir dan itu bisa menyebabkan nekrosis dan orang bisa teramputasi bukan karena bisa ularnya, tetapi karena first aid yang salah. Nah, jadi first aid yang benar menurut WHO adalah dibuat tidak bergerak. Kenapa? Karena kelenjar getah bening itu akan mengalami pumping atau pompa dan dia menyebarkan isinya ke seluruh tubuh kalau otot-otot kita bergerak. Nah, jadi dibuatlah otot-otot tadi tidak bergerak. Makanya namanya imobilisasi. Next. Ya, next. Nah, jika itu ada pada ular-ular yang neurotoksin, karena dia sangat cepat menimbulkan gagal napas dan kematian, maka dia ditambah dengan elastic bandit. Jadi bukan tensokrep ya, tapi elastic bandit, karena dia hanya menekan saja, bukan mengikat. Kalau pakai tensokrep justru menjadi mengikat, tourniquet. Nah, ini hanya menekan saja. Maksudnya menekan adalah supaya otot tadi tidak kontraksi, sehingga tidak menimbulkan sebuah permasalahan spreading daripada venom tadi ke seluruh tubuh. Oke, next. Ada beberapa kasus kobra Indonesia adalah spitting cobra. Dia bisa menyemburkan bisa ularnya sejauh 1-3 meteran begitu. Kobra di Indonesia kan ada 2 jenis ya, kobra Jawa, Najas putatik, dan kobra Sumatera, Najas sumatrana. Semuanya spitting cobra. Sehingga
Kalau terkena semburan, nah ini teman-teman PMI yang biasanya ada di lapangan ya, saya kan sering ketemu teman-teman kalau ada di disaster. Kebetulan saya spesialis emergency, jadi setiap disaster saya pasti turun dan teman-teman PMI pasti ketemu saya di sana. Nah, jadi banyak kasus juga semburan daripada kobra ini. Nah, semburan kobra ini first aid-nya sebetulnya mudah. Karena dia seperti asam atau basa, maka caranya adalah dengan mengirigasi dengan cairan. Bisa pakai air, bisa pakai cairan infus, bisa pakai cairan yang bersih, misalnya susu kalau tidak ada air ya, pokoknya cairan. Nah, sehingga bisa ular yang bersifat asam atau basa tadi itu bisa keluar dari mata kita. Kenapa? Karena mata kita itu mengandung kolagen yang banyak dan toksin dan enzim daripada bisa ular kobra tadi adalah kolagenase. Dia tidak akan apa-apa mengenai kulit kita atau luka ataupun mukosa mulut, mukosa hidung, nggak apa-apa karena dia bukan kolagen seperti mata kita. Sedangkan kalau kena mata kita, dia akan menimbulkan kebutaan karena akan mengalami sebuah kolagenase. Enzim tadi akan menjadi aktif dan membuat sebuah kerusakan di mata kita sehingga kita bisa buta. Jadi caranya memberikan irigasi 3-6 liter cairan yang bersih, air maupun infus maupun susu begitu ya. Pokoknya cairan yang bersih. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang disebut dengan neurotoksin, di mana pada bokol syaraf dia diblokade sehingga enzim bagian kimia yang bernama asetilkolin tidak bisa keluar dan menyebabkan kelumpuhan dari otot-otot. Jadi neurotoksin itu fatalitasnya adalah karena otot pernapasan kita menjadi lumpuh. Kita nggak bisa napas. Karena kalau nggak bisa napas, oksigen nggak bisa masuk, proses oksigenasinya menjadi terhambat, terjadi sebuah hipoksia, sehingga terjadi cardiac arrest dan kematian. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Oke, nah untuk yang hematotoksin, untuk ular-ular yang menyebabkan perdarahan pada manusia, ternyata yang dihambat adalah faktor-faktor pembekuan darah, di mana faktor-faktor pembekuan darah menjadi rusak dan darah tidak bisa membeku. Dan kematiannya terjadi karena DIC, disseminated intravascular coagulopathy, atau perdarahan yang tidak bisa berhenti. Nah ini biasanya pada viper. Jadi kalau ular-ular viper, baik itu ular tanah, baik itu daboya, baik itu green pit viper, ular hijau, hematotoksin ini menjadi sebuah masalah yang sangat serius dan menimbulkan kematian. Oke, lanjut. Nah, buku pedoman sudah ada, guideline WHO tahun 2016, di mana salah satu penulisnya saya sendiri. Kemudian yang saya buat untuk Indonesia dengan BP POM adalah buku pedoman penata laksanaan keracunan. Tapi memang tidak khusus untuk gigitan ular, tetapi dia untuk keracunan. Oke, lanjut. Next. Nah, ini saya sudah, jadi Indonesia Toksinologi adalah sebuah perhimpunan dari para tenaga medis, ya memang tenaga medis, untuk mendalami masalah toksin ini dan sudah berbadan hukum. Dan karena sudah berbadan hukum, maka kami mempunyai legalitas untuk memberikan advice tentang penata laksanaan untuk gigitan hewan berbisa. Gitu. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Nah, kami juga melakukan banyak hal, yaitu donasi. Ya, kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, yaitu donasi anti bisa ular ke banyak tempat ya. Saya sudah melakukan 10 tahun. 90% dari gaji saya adalah saya belikan untuk anti bisa ular. Nah, memang ini jadi kontradiksi karena beberapa orang mengatakan saya menjual anti bisa ular, padahal tidak. Semua anti bisa ular yang saya berikan itu gratis. Tapi memang ada syaratnya, yang minta adalah harus seorang dokter. Karena kalau seorang dokter nanti dia akan bertanggung jawab terhadap diagnose dan terhadap hukum untuk pemberian pengobatan. Jadi banyak orang minta kepada saya, tidak akan saya beri, kecuali dia dokter dan mempunyai pasien gigitan ular. Gitu. Nah ini saya berikan di Rumah Sakit Sorong. Tentunya teman-teman tahu bahwa harga antivenom untuk Papua cukup mahal karena harus diimpor dari Australia dan memang proses produksinya itu high quality sehingga kalau Indonesia bukannya tidak bisa, tetapi karena kita tidak punya program itu jadi akhirnya menjadi masalah yang serius.
Oke, lanjut. Nah, Indonesia sendiri hanya mempunyai 2 antivenom yang diproduksi Indonesia yang disebut sabu atau biosafe sekarang namanya ya. Nah, itu hanya untuk 5 jenis ular, 3 jenis ular untuk pembuat venomnya, dan 2 jenis ular yang belum terisetkan. Jadi, ular tanah, ular welang, dan ular kobra Jawa itu pembuat venomnya. Sedangkan dia bisa digunakan untuk ular tanah, ular welang, ular weling, ular kobra Jawa, ataupun kobra Sumatera. Meskipun 2 tadi belum ada riset cross netralisasi, yaitu ular kobra Sumatera dan juga ular weling. Sedangkan yang di Papua kita harus impor dari Australia, dan karena impor dari Australia ya harganya cukup mahal karena ada proses lisensi, ada proses bea cukai dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ya dibuka semua ya, silahkan. Next semua dikeluarin. Nah, ya terus. Nah, ini adalah jenis ular yang membuat antivenom Indonesia, yaitu ular tanah, ular welang, dan ular weling. Dan ular kobra Jawa. Nah, sedangkan ular weling dan ular kobra Sumatera itu belum ada riset cross netralisasi. Jadi masih bisa dipakai untuk serum antifisa ular sabu Indonesia ini. Ya, lanjut. Nah, jadi kita ini sedang berjuang melawan mistis dan mitos. Teman-teman tahu begitu banyak mistis dan mitos yang saya sendiri sampai capek tuh. Karena masyarakat Indonesia mencampur adukkan itu, dan ketika saya beri edukasi ternyata tetap tidak mau mendengar. Ada beberapa kasus di mana saya sudah training banyak sekali orang dan berkali-kali ternyata mereka masih pakai cara-cara lama. Masih pakai bawang merah, pakai batu hitam, masih mitos dia mengeluarkan darahnya dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan delay dari pelayanan kesehatannya. Jika dia tidak melakukan imobilisasi untuk first aid-nya, maka terjadinya kontraksi dari otot-otot tadi akan menyebarkan venom tadi dan akan menjadikan sistemik. Dan kalau sudah sistemik, butuh antibisa ular, padahal kita hanya punya satu antibisa ular, menjadi sebuah masalah. Akhirnya orangnya tidak tertolong. Jadi sebetulnya kalau di Indonesia ini masalahnya adalah masalah utamanya first aid yang belum diketahui oleh masyarakat, ataupun kalau diketahui mereka tidak percaya. Nah, kayak COVID ini ya, kan sudah dikasih tahu harus 7M dan sebagainya, tapi susah kan? Nah, jadi saya minta teman-teman di PMI ini akan bisa menjadi duta-duta kita untuk menolong masyarakat dengan mengedukasikan first aid yang benar untuk gigitan ularnya tadi. Sedangkan masalah pengobatan, masalah kami, masalah tenaga kesehatan. Memang saya kali ini tidak ngomongkan obatnya apa, karena memang itu untuk nanti siang kebetulan saya diminta oleh EMTID untuk ngomong tentang pengobatan gigitan ular gitu. Nah, jadi mitos dan mistis ini menjadi sebuah perjuangan yang tidak mudah. Saya kira sepanjang 10 tahun ini energi saya itu 90% habis untuk melawan mistis dan mitos ini. Dan ya karena negara di Indonesia ini proses edukasi masyarakatnya juga cukup susah, dan ini menjadi perjuangan kita semua dan teman-teman PMI saya kira, maka kita semua harus berjuang untuk melawan mitos dan mistis menjadi medis tadi, supaya begitu banyak orang yang bisa kita selamatkan. Oke, lanjut. Nah, ada satu trik. Nah, ini teman-teman PMI yang biasanya ke tempat bencana ataupun ke tempat-tempat di luar gedung ya, bahwa ternyata banyak kasus gigitan ular ketika kita tidur, dan biasanya pada malam hari. Nah, untuk melawan itu, riset teman saya di India ternyata membuktikan bahwa kalau kita tidur di tempat yang agak tinggi dan ditutup kelambu, maka kasus gigitan hewan berbisa tadi akan bisa dikurangi, selain mengurangi kasus gigitan oleh hewan yang lain ataupun oleh nyamuk. Nah, jadi jika teman-teman harus pergi ke tempat bencana dan harus pakai tenda, maka tenda itu harus tinggi dan harus tertutup dengan rapat, sehingga ular tidak bisa masuk dan tidak bisa menggigit Anda. Dan ternyata riset teman saya ini menurunkan 25% angka kematian pada saat tidur di India. Dan hasilnya cukup bagus. Jadi akhirnya training-training yang saya berikan, saya juga mengatakan begitu. Jika Anda tinggal di desa ataupun di tempat yang terbuka, untuk tidak terkena gigitan hewan berbisa ini, Anda harus tidur di tempat yang tinggi dan tertutup rapat, misalnya dengan kelambu atau dengan kain atau dengan tenda dan sebagainya. Oke, lanjut.
Nah, jadi ini adalah do dan don't. Ini saya buat di tahun 2012. Nah, sudah lama banget ya. Banyak yang nyontoh ya, nggak apa-apa. Kalau teman-teman PMI mau bikin kayak gini ya boleh. Asalkan satu hal yang tidak boleh diubah yang di bagian bawah, yaitu kontak personnya untuk toksinologi. Kalau warnanya, tulisannya boleh, teman-teman PMI boleh masukkan logo PMI dan kontak personnya saya di sana. Kenapa? Karena memang untuk saat ini saya masih satu-satunya ahli toksinologi di Indonesia. Gitu. Nah nanti mungkin Mbak Agnes dan teman-teman bisa bikin kayak gini, bisa disebarkan kayak gini do dan dun tadi ya. Nah nanti bisa pakai logonya kami Toksinologi Indonesia dan pakai kontak person dan ada logo PMI juga oke. Karena ini akan menolong sekali. Jadi yang harus kita lakukan tenang dan beristirahat, kemudian memasang imobilisasi, tapi harus segera pergi ke tempat pelayanan kesehatan. Tidak boleh dimonitor sendiri ataupun diobservasi sendiri, karena harus pelayan tenaga kesehatan. Kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah jangan bawa ke dukun. Jangan dihisap atau disedot. Yang dulu konsep-konsep hematogen atau konsep lewat darah tadi. Jangan ditoret dan dikeluarkan darahnya. Ini sama konsep darah tadi. Jangan diikat. Jangan dipijat, jangan menggunakan obat herbal, karena itu semua akan mendelay pertolongan kita terhadap gigitan ular. Kita tadi tahu kalau kita mendelaynya, maka dia akan menyebar dan menjadi fase sistemik dan membutuhkan pengobatan yang lebih advance, di mana antivenom tadi menjadi kuncinya. Kalau tidak ada, orangnya bisa meninggal. Jadi selama 10 tahun saya bekerja untuk toksinologi ini, hampir semua yang meninggal, semuanya ya, bukan hampir, semuanya yang meninggal tidak menggunakan first aid imobilisasi. Sedangkan yang yang menggunakan imobilisasi, mereka tidak meninggal. Nah, nanti kita akan lihat videonya ya. Lanjut. Ya, next. Nah, teman-teman PMI saya kira pasti belajar tentang RJP, tentang pijat jantung ya. Nah, jadi sebenarnya kasus gigitan ular sama. Kalau kita itu gagal karena mungkin orangnya udah terlambat datang ke kita, kemudian fenomnya itu neurotoksin yang dengan cepat menimbulkan gagal nafas dan juga gagal jantung, maka keterampilan kita pijat jantung itu menjadi sebuah kunci. Nah, nanti kalau teman-teman ingin meminta saya untuk training ini bisa, karena saya sebagai spesialis emergency memang mempunyai kompetensi untuk melatih pijat jantung. Ya, oke. Next. Ya, next. Ya, oke. Karena sudah habis, silakan Mbak Agnes untuk men-setelkan video tentang apakah imobilisasi first aid daripada gigitan ular tadi. Terima kasih. Baik, Dok. Videonya akan diputar oleh operator kami. Ditunggu sebentar ya. Gigitan ular di Indonesia adalah masalah yang terabaikan. Dan banyak sekali orang-orang di Indonesia ini yang tidak mengerti tentang penanganan awal atau first aid dari penanganan gigitan ular. Hari ini saya, Dr. Sri Maharani, akan mengajarkan tentang bagaimana cara melakukan penanganan awal atau first aid penanganan gigitan ular. Yang pertama, kalau kita mempunyai seorang penderita dengan gigit ular di tangan. Jika ada penderita digigit ular di tangan, baik itu di ujung jari, di tengah jari, maupun di bagian lengan atas, maka kita harus melakukan sebuah pertolongan. Karena menurut penelitian Sutherland tahun 79 ternyata gigitan ular bersifat limfogi, maka kita membuat orang yang digigit ular itu untuk tidak bergerak atau diimobilisasi. Pertama-tama kita bisa menggunakan kayu ataupun bambu ataupun kaktus atau sesuatu yang bersifat rigid untuk membuat tangan dari penderita yang digigit ular tidak bergerak. Kita bisa gunakan mitela ataupun kain ataupun tali, tetapi yang kuat untuk membuat ikatan, tetapi bukan di tempat gigitan, tetapi di atas imobilisasi yang berupa kayu, bambu ataupun sesuatu yang kecil.
Imobilisasi bisa kita lakukan secepat-cepatnya ketika orang digigit oleh ular itu sampai kira-kira 24 jam sampai 48 jam jika tidak terjadi tanda-tanda menuju ke arah sistemik dengan pembengkakan yang meningkat, perdarahan spontan, ataupun gejala-gejala tanda-tanda sistemik lainnya. Pada kasus gigitan yang hematotoksin, kita bisa melihat perkembangan pembengkakan dengan cara yang sangat mudah yang disebut dengan rapid proximal progressive test, yaitu dengan cara menggunakan plester untuk melihat perkembangan secara progresif dari pembengkakan. Kita bicara melihat pembengkakannya dengan cara jika pasien datang ke UGD pembengkakannya kira-kira ada di atas pergelangan tangan, maka kita tandai dengan memberikan plester di atas pergelangan tangan. Kita tuliskan jamnya jam 10 misalnya tanggal 7 bulan 7. Kemudian pada 2 jam kemudian kita lihat pembengkakannya, apakah ada pertambahan pembengkakan atau tidak. Jika ada pertambahan pembengkakan, maka kita memberikan plester berikutnya di jam kedua. Kita tuliskan 2 jam setelah penulisan plester yang pertama. 2 jam kemudian kita lakukan observasi dan kita lihat apakah ada pertambahan pembengkakan. Ternyata ada pertambahan pembengkakan. Setelah itu, kita akan mengambil penggaris untuk bisa mengukur kira-kira di dalam 2 jam itu per jamnya berapa sentimeter pembengkakannya. Jika pembengkakan itu bertambah 2 kali lipat, maka pasien ini sudah menuju ke arah sistemik. Kita harus melakukan evaluasi terhadap pemeriksaan tanda dan gejala serta pemeriksaan fisiknya, juga disertai dengan pemeriksaan laboratoriumnya. Pada kondisi disebabkan oleh hematotoksin, kita bisa mengecek secara lengkapnya apakah ada peningkatan dari kondisi-kondisi tanda dan gejala itu, pembengkakannya, nyeri, apakah ada spontan bleeding, dan yang terutama adalah apakah dalam pemeriksaan laboratorium terjadi abnormalitas dari perdarahannya, misalnya APTT, PTT-IMR yang meningkat, hemostasis yang abnormal. Kita akan melakukan pengukuran dari distal ke distal. Dari distal kita melihat ternyata pada 2 jam pertama itu 10, kemudian di 2 jam kedua ternyata sudah melebihi 16 cm, berarti ada pertambahan pembengkakan. Tetapi karena belum 2 kali lipat, maka penderita ini kita observasi lagi 2 jam berikutnya. Seandainya sudah 2 kali lipat, kita akan melihat tanda gejala, pemeriksaan fisik dan juga laboratorium. Jika ada abnormalitas, berarti penderita sudah menuju ke fase sistem. Baik. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan, Mbak Agnes. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan diketik di kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand. Silakan. Oke, di sini sudah ada yang mengaktifkan fitur raise hand dari Ivan UNJ ya. Selamat pagi, Ivan. Boleh diaktifkan mikrofonnya? Iya, tes masuk ke suaranya? Ya, bagaimana? Sudah terdengar.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Tri. Saya Ya, Ibnu dari ya, KSR PMI Unit UNJ, dan selain anggota KSR, saya juga mahasiswa biologi yang ya, memang tertarik di bidang herpetofauna ya, Bu. Jadi mungkin saya ada beberapa pertanyaan. ya. Yang pertama itu di lapangan saya sering menemukan ya atau mendengar ada yang namanya istilah tuh gigitan kering, Bu. Nah, apakah gigitan kering itu benar ya, Bu? Jadi gigitan yang ular berbisa tapi tidak menginjeksi bisanya gitu. Apakah itu benar adanya? Dan Oke, kalau satu-satu aja satu, pertanyaannya biar bisa saya jawab. Saya lupaan Mas soalnya. oh Oke. iya, mohon maaf Ibu. Soalnya biasanya tuh yang tanya tuh 5 pertanyaan ya lupa saya gitu. Nah, jadi begini, untuk gigitan kering sebetulnya masalah bisa ular itu kan sebetulnya seperti enzim atau air liur kita. Ya, jadi isinya dia adalah protein enzimatik begitu untuk mencernakan makanan, ya kan? Nah, fungsinya dia adalah kalau misalnya dia akan makan, maka bisa ular tadi akan menolong dia dengan komposisi protein-proteinnya tadi untuk bisa mencernakan dengan bagus. Karena si ular ini tidak mempunyai organ pencernaan dan juga alat pencernaan seperti kita. Kita punya gigi yang lengkap, mempunyai enzim-enzim yang lebih lengkap daripada ular tadi. Nah, jadi gigitan kering tadi itu sebetulnya konsepnya dulu adalah ketika ular itu sudah makan, kemudian menggigit manusia, sehingga kantong bisa itu tadi sebetulnya dia sudah menginjeksikan ke makanannya dia yang lainnya, misalnya tikus dan sebagainya, baru dia merasa terancam karena ular menggigit karena merasa dia terancam kan. Kalau dia terancam, dia akan menggigitkan. Nah, otomatis karena giginya tadi itu adalah gigi yang seperti jarum di mana dia kelenjar bisanya itu bersumber bisa keluar dari sana juga, maka dia bisa mengeluarkan bisa ularnya tadi. Nah, jadi sebetulnya gigitan kering kalau menurut data dari WHO ya memang ada, tetapi memang tidak terlalu banyak. Meskipun di buku-buku yang lain dikatakan hampir semua gigitan ular itu adalah dry bite, hampir 90% begitu ya. Tapi kalau di WHO dikatakan bahwa kita harus melihat dry bite atau bukan, atau itu sebuah true bite, itu dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan juga sebuah pemeriksaan penunjang. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak akan percaya begitu saja dengan dry bite, tetapi saya harus melakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaannya itu harus tenaga medis. Nah, jadi itulah menurut saya Mas Ivan kuncinya, bahwa dry bite itu tidak bisa kita katakan begitu sebelum diperiksa oleh tenaga medis. Ya, mungkin pertanyaan yang lain tadi? Baik, boleh dilanjut, Kak Ivan, pertanyaannya? Atau sudah cukup? Ya, tadi mau ada pertanyaan apa lagi? Silakan. Halo, Kak Ivan dari UNJ. Oh, di unmute dari panitia ya, kayak saya tadi. Coba di unmute dari panitia. Iya, terima kasih. Nah, itu sudah jelas, itu berarti benar adanya ya, Bu ya, gigitan kering itu. Jadi masalah benar atau tidaknya harus ada pemeriksaan fisik, gitu Mas. Nah, ya. Jadi kalau dia tanpa pemeriksaan fisik, kita tidak akan mengetahui dia benar atau tidak. Jadi pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang lab harus diperiksa lab. Kemudian harus diperiksa pemeriksaan penunjang. Kayak tadi itu misalnya pada kobra, ternyata kobra itu ada kardiotoksin, maka dia harus di ECG. Nah, kayak gitu. Jadi masalah dia itu betul dry bite atau true bite itu harus ada pemeriksaan, rangkaian pemeriksaannya. Kita tidak bisa hanya melihat orang itu saja, tidak bisa dengan mata saja, tapi harus ada pemeriksaan. Iya, tidak bisa anamnesa saja juga tidak bisa. Jadi harus pemeriksaan fisik, harus pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium dan sebagainya. Iya, satu pertanyaan lagi untuk penanganannya, Bu, boleh nggak, Bu? Satu lagi. Penanganannya maksudnya first aid ya Mas, karena saya tidak mengatakan penanganan treatment di sini, karena Anda bukan tenaga medis begitu ya. Jadi kalau tenaga medis nanti siang-siang bersama EMT baru saya ngomong tentang obatnya apa. Kalau untuk teman-teman PMI ini sudah saya beritahukan ke Mbak Agnes adalah first aid yang pertama. Iya, yang jadi pertanyaan saya untuk penanganan itu, tadi kan yang dipraktekkan itu ketika gigitan terjadi di bagian alat gerak ya. Pertanyaan saya, kalau gigitan itu terjadi di batang tubuh, penanganannya seperti apa dan ya, apakah dibuat tidak bergerak saja, Mas.
tapi tidak dilakukan imobilisasi dengan alat seperti spalek ataupun dengan elastic bandage, tapi dibiarkan pasiennya itu misalnya di punggung ya, saya dapat pasien di punggung kemarin tuh. Nah, dia ditaruh aja di tempat tidur itu dan tidak bergerak, diberitahu untuk tidak bergerak gitu. Nah, atau di minimalisir. Biasanya para dokter dan perawat yang konsul kepada saya akan saya berikan triknya bagaimana meminimalisir supaya orang tidak gerak. Jadi misalnya memasang kateter supaya dia tidak turun naik, karena pada orang digigit ular tuh biasanya dia agak sering turun naik ke tempat ke kamar mandi. Nah itu diminimalisir dengan memasangkan kateter. Kemudian dia diberi asupan yang cukup, obat-obat khusus misalnya analgesik, karena pada kasus gigitan ular itu pasti pain score-nya tinggi. Jadi dia dipasang infus untuk diberikan analgesik dan sebagainya. Nah, jadi memang ada sebuah urutan dari treatment untuk orang-orang tadi, misalnya dia tergigit di tempat-tempat yang bukan ekstremitas. Jadi misalnya di kepala pakai collar neck ya, kemudian di punggung dia dibuat tidak bergerak dengan tidur di sebuah tempat tidur yang nyaman sehingga dia tidak bergerak dan sebagainya. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah sangat jelas ya, Kak Ivan, jawabannya yang disampaikan oleh Dr. Tri. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang sepertinya sudah dibahas oleh Dr. Tri. Ini salah satunya yang bertanya, kalau seandainya ular itu menggigit di daerah kepala. Tadi sudah dijelaskan. Ya, jadi pakai collar neck ya. Pakai collar. Kalau teman-teman PMI kan pasti punya collar neck kan. Nah, meskipun itu yang saya kira teman-teman PMI punyanya yang soft, bukan yang plastik. Kalau yang plastik itu biasanya teman-teman UGD karena memang untuk cedera kepala. Jadi yang soft saja tidak apa-apa. Itu sudah cukup gitu. Baik. Ada pertanyaan lagi dok di kolom chat dari Stefanus. Beliau bertanya, apakah kalau kita digigit ular, bekas gigitannya akan hilang atau tidak gitu dok? Pertanyaannya dok. Jadi kalau ini masalah wound toilet ya, atau perawatan luka. Nah, jadi kalau perawatan luka, biasanya teman-teman dari keperawatan akan memberikan sebuah perawatan yang disebut dengan modern dressing, di mana ada ular-ular tertentu yang bisa ularnya itu misalnya viper. Nah, dia akan berbentuk lukanya itu seperti luka bakar. Maka penanganan perawatannya itu adalah seperti luka bakar, yaitu dengan memberikan obat-obat yang khusus, kemudian dia dibuat dalam kondisi khusus supaya blisternya tadi tidak pecah, karena kalau blister itu pecah terjadi infeksi sekunder, jadi diaspirasi, dikeluarin cairannya, diberikan obat-obat khusus, sehingga perawatan luka seperti luka bakar tadi itu bisa menolong. Tapi kalau lukanya nekrosis seperti kobra, tentunya berbeda. Kalau nekrosis kita harus konsul ke dokter bedah untuk didebri demam atau dibuang bagian yang mati tadi. Karena kalau nekrosis itu berarti kematian jaringan. Nah, beda lagi kalau misalnya itu ular-ular neurotoksin. Hampir sebagian besar yang neurotoksin kecuali kobra itu tidak menimbulkan bekas yang menyebabkan sebuah luka yang parah. Tetapi untuk yang viper, untuk yang kobra tadi, di mana dia ada enzim yang menyebabkan sebuah nekrosis ataupun blister ataupun seperti luka bakar, nah itu membutuhkan sebuah treatment atau wound toilet ataupun sebuah modern dressing tadi. Nah, gitu Mbak kira-kira. Jadi saya menyarankan untuk luka bekas gigitan tadi supaya tidak berbekas dan tidak jadi infeksi sekunder, maka pergilah ke tempat pelayanan kesehatan gitu. Nah, beberapa kasus memang akhirnya teramputasi, bukan karena bisa ularnya, tetapi infeksi sekunder. Nah, kalau infeksi sekunder misalnya diberi tadi itu ya, seperti mistis dan mitos diberi bawang merah, akhirnya infeksi sekunder, dibeli herbal treatment yang tidak jelas sehingga terjadi infeksi sekunder. Saya sering dapatkan itu, dan terpaksa dia harus teramputasi, bukan karena bisa ularnya, tapi infeksi sekunder akibat first aid dan juga treatment pada luka yang salah. Begitu, Mbak. Betul sekali. Ini saya pernah pengalaman melihat teman sendiri digigit ular kobra, walaupun sudah sembuh, cuman memang ada bekas hitam gitu di tangannya. Bahkan pernah lihat yang benar, betul dok, sampai di amputasi itu benar loh. Ya, betul. Treatmentnya salah ya dok ya. Iya, iya. Mungkin nanti kalau teman-teman PMI ini mau, suatu ketika saya akan ngomong tentang wound dressing. Nah, saya kira masalahnya bukan hanya di snake bite ya, tetapi di semua luka.
Kalau kita itu mengalami infeksi sekunder dalam perawatannya, maka akan menjadi fatalitas gitu ya. Karena teman-teman PMI ini kan nanti menghadapi itu ya. Kalau di tempat-tempat kegawat daruratan, saya lihat teman-teman PMI biasanya kalau bekerja dengan saya adalah pekerjaannya adalah merawat luka, kemudian menolong pasien-pasien. Misalnya kayak di Palu kemarin, banyak sekali pasien terkena paku ataupun seng ya, karena waktu itu kan tsunami tuh. Nah, jadi banyak sekali bahan-bahan bangunan yang hancur kan, itu mengenai manusia. Nah, saya punya satu pengalaman waktu itu ya, ada beberapa teman yang tidak berhati-hati melakukan sebuah evakuasi, karena biasanya teman-teman PM ini paling giat untuk evakuasi, ya kan? Nah, jadi karena tidak menggunakan APD yang betul-betul terlindungi, ada dari mereka yang terkena seng. Akhirnya terjadi tetanus, bahkan ada yang kena Clostridium perfringens sehingga terjadi nekrosis dan harus diamputasi. Nah, jadi mungkin nanti kalau sesi yang lain saya bersedia sih memberikan materi, bukan materi gigitan ular, tapi materi tentang wound dressing atau wound toilet. Gitu. Siap. Luar biasa sekali dok, nanti akan kita sampaikan ke teman-teman PMI yang lain. Ya. Mungkin ini jadi catatan untuk teman-teman PMI juga yang suka bertugas di lapangan untuk lebih hati-hati dan utamakan keselamatan kita dulu, pakai APD lengkap, baru kita menolong orang lain ya dok ya? Iya betul Mbak. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ogi, mau bertanya, jangka waktu untuk pertolongan pertama pada gigitan ular masing-masing bisanya ini maksimalnya berapa jam dok? Ada untuk dibawa sampai ke fasilitas kesehatan? Iya, sebetulnya tergantung pada dua hal Mbak. Tentang golden period kan ini maksudnya ya. Nah itu dua hal, yaitu jenis ularnya dan berapa banyak bisa ular yang masuk ke tubuh kita. Berapa banyak bisa ular yang masuk ke tubuh kita itu dapat diketahui dari tanda dan gejala. Dan biasanya memang tenaga medis yang mengetahui dengan pemeriksaan tadi yang saya cerita, anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium. Nah, nanti kalau kita lihat ternyata semua pemeriksaan itu dengan cepat menjadi abnormal, misalnya nih ya, ada yang tergigit ular tanah tuh. Tiba-tiba trombosit dalam waktu 1 jam saja udah turun menjadi 30.000. Oh, berarti bisa ular yang masuk ke dia sangat banyak. Nah, jadi seperti itu. Jadi saran saya adalah golden period tadi memang tidak bisa diketahui dengan ukuran waktu biasa seperti injury. Nah, kalau injury itu kan 8 jam gitu kan ya, kalau kita kecelakaan dan sebagainya ya, untuk terjadinya infeksi sekunder ya. Tapi kalau untuk gigitan ular ini tergantung jenis ularnya apa. Kalau misalnya itu ular neurotoksin yang sangat kuat, weling misalnya ya, ataupun welang, ataupun king cobra, maka dalam hitungannya tentu berbeda. Apalagi kalau titer yang masuk itu sangat tinggi. Misalnya dia adalah ular king cobra yang besar, sehingga di kantong bisanya itu kira-kira ada 5 mili dari bisa ularnya dan langsung masuk. Tentunya akan sangat cepat sekali. Gitu, Mbak. Jadi memang harus ada pemeriksaan fisik, harus ada pemeriksaan lab dan sebagainya untuk mengetahui berapa banyak kira-kira bisa ular yang masuk ke tubuh. Baik. Nah, kuncinya cuma satu, Mbak. Secepat-cepatnya lakukan first aid dan secepat-cepatnya bawa ke tempat pelayanan kesehatan. Siap, Dok. Baik, ada pertanyaan. Ini ada yang mengaktifkan fitur raise hand dari KTD Kurnia Sandi. Nah, boleh langsung dibacakan, Kak? Ya, terima kasih, Mbak. Izin bertanya, Dok. Ya. Apakah benar, Dok, yang ciri-ciri tergigit ular berbisa itu adalah berbentuk tapal kuda? Itu apakah benar, Dok? Jadi sebetulnya kita mempunyai kesalahan dalam persepsi untuk gigitan ular berbisa, ya. Nah, jadi sebetulnya kalau bekas gigitannya itu kita lihat, biasanya saya akan mentrainingkan ini kepada para dokter, ya. Jadi bisa gigitan ular berbisa itu ternyata taring itu hanya berbentuk tusukan. Nah, jadi kalau pada beberapa ular yang bisa melakukan pengunyahan, baru nanti tusukan-tusukan itu menjadi sangat banyak. Saya pernah dapatkan satu kasus king cobra ada 7 tusukan ya. Jadi adalah vulnus ictum kalau di tempat teman-teman kedokteran ya. Nah, tapi kalau ular tidak berbisa karena giginya itu seperti gigi
pisau yang punya dua mata dan di ujungnya itu seperti mata kail, maka bentuknya adalah robekan dan abrasio. Jadi memang berbeda. Nah, menurut saya memang di buku-buku itu mungkin belum terupdate lagi dengan guideline WHO ya. Kalau di guideline WHO disebutkan kalau ular berbisa berbentuk tusukan. Bisa 1 sampai tidak terbatas bekas gigitannya. Kenapa? Karena tusukannya tergantung kepada kemampuannya dia untuk mengunyah tadi. Ada kalanya saya menemukan ular tanah tuh ya, kalau Selasmarodostoma itu 1 gigitan saja, 1 tusukan. Kemudian ada kalanya di lain waktu saya dapatkan 4 tusukan. Nah, seperti itu. Tapi yang penting adalah tusukan. Dia bukan robekan dan juga bukan sebuah abrasio. Baik, sudah terjawab ya Kak? Sama satu lagi, Mbak. Mohon izinnya lagi, Dok. Ya, bagaimana? Apakah ada first aid terkait masalah jika si korban itu tergigit labu bisa dan sampai mengalami kejang kejang atau shock itu, Dok? Tadi itu first aid-nya tetap imobilisasi. Shocknya sendiri kan bisa dilihat shocknya apa. Kalau dia shocknya kardiogenik, karena ularnya itu kardiotoksin kayak kobra, maka pertolongannya adalah pertolongan shock kardiogenik. Jadi dia harus cepat dibawa ke tempat pelayanan kesehatan, kemudian diberi obat-obat untuk menangani shock kardiogenik. Kalau shocknya adalah shock hematotoksin, contohnya ular tanah, Mas. Ular tanah itu kan perdarahan banyak ya. Kalau misalnya bisa ular yang masuk sangat banyak dan orangnya salah dalam first aid sehingga terjadi fase sistemik, maka terjadi shock hipovolemik, maka pertolongannya adalah pertolongan shock hipovolemik, begitu. Nah, tapi kalau itu shock neurotoksin karena ular-ular yang neurotoksin, nah tentunya pertolongannya adalah shock neurotoksin. Nah, jadi sebetulnya first aid utamanya memang imobilisasi. Kalau ada sebuah kondisi komplikasi akibat dari jenis-jenis fenom tadi, maka kita melakukan pertolongan sesuai dengan tanda dan gejala mengarah kemana. Jadi shock hemoragik maupun shock neurologik maupun shock yang kardiogenik. Begitu, Mas. Makasih, Dok. Ya, sudah terjawab ya, Mas. Selanjutnya ini, Dok, ada pertanyaan. Ini saya juga sering banget nih dengar pertanyaan seperti ini. Wah. Jadi pertanyaannya dari Kak Jamil. Untuk mengetahui ular berbisa atau tidak, ciri-ciri dari ular yang berbisa dan mematikan itu kira-kira apa gitu, Dok? Pertanyaannya seperti itu, ya, Dok. Memang agak susah. Kita tidak bisa langsung mengetahui ciri ular berbisa dan tidak berbisa dari morfologi. Agnes kan sangat ini ya pengalaman dalam waktu ke waktu sangat susah. Jadi saya tidak pernah menganjurkan kalian untuk belajar secara morfologi. Kecuali Anda seperti Agnes sekolah biologi, lain lagi ceritanya ya. Nah, jadi menurut saya yang patut kalian perhatikan adalah bahwa ular-ular itu tidak bisa dipegang. Nah, kenapa saya memberitahu ini? Tadi harus memegangnya pakai alat. Kenapa? Karena ular-ular itu kalau dia merasa terancam, dia akan menggigit. Sedangkan kita sangat susah sekali membedakan dia berbisa atau tidak berbisa kan. Nah, jadi mending tidak melakukan memegang ular dengan tangan telanjang. Gitu. Jadi harus dengan alat. Yang kedua adalah kalau misalnya Anda bisa mengetahui ada yang namanya sisik loreal yang membedakan ular berbisa dan tidak berbisa yang ada di muka, di mana dia ada terletak di sisik hidung dan sisik mulutnya, maka dia adalah ular tidak berbisa. Tapi untuk mengetahui sisik loreal ini, pasti harus melihat kepala kan, dan pasti ularnya harus mati. Jadi kalaupun ular hidup, dia harus ditaruh di tempat khusus. Saya biasanya mentraining teman-teman yang ada di pengeboran minyak, kalau menemukan ular kan dimasukkan di kayak toples begitu ya. Nah, dia lihat dari luar, bukan memegangnya. Dilihat dari luar, dilihat apakah ada sisik loreal antara mata dan antara hidungnya tadi. Kalau ada, berarti dia tidak berbisa. Kalau tidak ada, berarti dia berbisa. Nah, jadi itu memang agak sebuah kesulitan kalau ternyata ularnya masih hidup. Kalau ularnya mati, misalnya tiba-tiba ada orang tergigit ular, ularnya mati, dibunuh misalnya, teman-teman disuruh memastikan ini berbisa atau tidak berbisa, lebih mudah. Kita bisa lihat dari sisik loreal tadi. Yang kedua adalah dari bekas gigitannya, yang tadi saya cerita. Kalau itu berupa tusukan, pasti dia adalah ular yang mempunyai taring, berarti dia ular berbisa. Tetapi kalau itu berupa robekan atau berupa abrasio, maka dia adalah ular tidak berbisa, karena ular yang tidak berbisa tidak mempunyai taring. Begitu kira-kira Mbak Agnes. Sudah sangat jelas ya jawabannya untuk Kak Jamil. Sebenarnya sedikit cerita, beberapa waktu lalu saya sempat menghubungi dokter juga ya, Dok.
Ya, Karena saya sempat ke betul. hutan, ada kayak bekas gigitan ular. Saya sendiri pun Ya, nggak bisa langsung nebak ini kayaknya ular A, B, C. Enggak, saya konsultasi dulu ke dokter Tri untuk memastikan. Cuman ya. alhamdulillah pada situ ternyata sepertinya digigit serangga. Tapi saya tetap melakukan Beda. pertolongan Jadi pertama. kalau serangga bekas gigitannya beda, Mbak. Jadi kalau serangga itu sting, kalau ular itu bite. Jadi gigit sama apa namanya? Nanti mungkin kalau Anda mau kita bisa belajar tentang Hymenoptera. Jadi kalau serangga itu sting itu artinya sengatan. Jadi untuk berbeda. Yang menggigit Mbak Agnes itu adalah gigitan. Hanya saja kalau menurut saya adalah ular yang tidak berbisa karena Berbisa, Dok. memang Oh. iya begitu. Betul. Iya, saya sempat ke puskesmas juga pada saat itu ya, Dok ya, sesuai anjuran Iya, Dokter Tri. betul. Iya. Cuma memang karena tadi saya selesai di presentasi saya, memang tidak semua dokter dan perawat itu mengerti ini karena memang di buku kurikulum kami itu tidak ada, hanya ada di kedokteran itu kira-kira cuma setengah lembar, dan itu pun waktu saya sekolah kedokteran 30 tahun yang lalu. Jadi memang belum ada updating di sana karena program di Kementerian Kesehatan tidak ada. Baik, terima kasih Dok. Lalu ada ini ada satu lagi yang mengaktifkan fitur raise hand kepada Kak Komodo Edan. Boleh dinyalakan mikrofonnya? Silakan Kak. Halo, Kak Komodo. Baik, sudah diaktifkan. Silakan Kak, disampaikan pertanyaannya. Iya Pak ya. Tadi udah diomongin sih ya, tadi pertanyaannya sama sampai tadi Mas apa ya? Itu udah dipertanyakan. Tapi sudah terjawab ya Kak? Iya, sudah terjawab. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, ini banyak banget pertanyaan yang masuk di kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Hafin. Ini sebenarnya sudah dibahas oleh Dr. T, tapi mungkin bisa ditekankan lagi supaya teman-teman tidak salah paham nih soal penanganan khusus adakah gitu bisa pakai tumbuhan sesuatu gitu Dok, ketika kita dalam kondisi darurat gitu. Iya. Nah, Sayangnya tidak bisa. Jadi saya sekarang seorang peneliti. Tadi kalau dibacakan Agnes, saya bekerja di National Institute Development and Research dari Ministry of Health. Yaitu saya ada di Litbangkes. Sekarang saya jadi peneliti media di sana ya. Nah, jadi dari semua penelitian yang pernah ada di dunia ini ternyata batu hitam, obat-obat herbal, tanaman-tanaman itu belum bisa membuktikan bahwa dia bisa menjadi obat selain antivenom untuk mengeluarkan bisa ular dari tubuh kita. Nah, jadi kalau ada orang yang ngomong obat A, obat B, tumbuhan X, tumbuhan Y, begitu ya, harus ada uji klinisnya. Kebetulan sekarang saya lagi uji klinis nih untuk obat-obat COVID, untuk obat-obat toksinologi, dan sebagainya ya. Ternyata uji klinis itu tidak mudah, jadi tidak bisa orang mengklaim, oh bawang merah, misalnya kemarin kan yang terkenal bawang merah itu ya, bawang merah bisa untuk mengobati gigitan ular dengan mengunyahnya, menaruhnya. Itu harus ada uji klinis. Kalau tidak ada uji klinis, maka dia tidak bisa digunakan untuk mengobati orang. Karena itu artinya dia ilegal. Nah, jadi kalau ada banyak orang yang memberikan, saya sendiri sering kan dimintai tolong orang, dan saya lihat ternyata pengobatan mereka justru membuat itu terdelay dan membuat orang itu menjadi fase sistemik karena pengobatan-pengobatan yang salah tadi. Satu ketika saya pergi ke sebuah tempat bersama 2 orang wartawan dari luar negeri, karena dia ingin sekali tahu pengobatan tradisional di Indonesia. Betapa kagetnya saya, ini Agnes sudah pernah saya ceritai ya waktu saya ke Bogor 2 tahun yang lalu itu ya. Jadi orang ini mempunyai ramuan yang tidak jelas, ramuannya itu ditaruh di bawah lemari. Rumahnya dia terbuat dari tanah, jadi bisa bayangkan ramuan itu pasti berjamur. Kemudian dia sudah beli 1 karung, jadi itu mungkin sudah 5-10 tahun. Kemudian dia memakai ramuan itu dengan memberikan anggur kolesom, ya mungkin tahu ya maksud saya, anggur kolesom cap orang tua itu loh. Nah itu dijadikan satu, disuruh minum orang yang kegigit ular tadi.
Saya langsung bilang kepada teman saya, dan teman saya wartawan dari luar negeri, dari Jerman sama dari Malaysia tadi langsung bilang, untung orangnya enggak keracunan ya, gitu ya. Nah, jadi kita harus berhati-hati dengan semua orang yang mengklaim bisa melakukan pengobatan. Bahkan kemarin saya diminta oleh Menteri Kesehatan untuk menelaah salah satu orang yang mengatakan dirinya bisa melakukan pengobatan. Ternyata orang ini betul-betul aneh. Jadi selain tidak mau menceritakan apa pengobatannya, dia tanya dulu berapa harus bayar. Maksudnya kami ini bayar dia berapa untuk dia membuka itu. Saya bilang, saya kerja 10 tahun menjadi seorang ahli toksinologi dan saya seorang dokter spesialis. Agnes bisa lihat sendiri, saya tidak pernah meminta bayaran untuk itu. Betul, betul. Jadi ternyata orang-orang yang meminta uang tadi, motifnya adalah uang, dia tidak beneran menolong. Kalau Anda mengerti benar konsep di PMI ini, karena saya sendiri dulu sangat banyak sekali teman-teman di kalangan PMI ya, bahkan ketua PMI Jawa Timur adalah bos saya dulu. Nah, jadi kita tahu bahwa PMI ini mengajarkan untuk kita itu melakukan pengabdian dalam menolong orang lain. Dan teman-teman bisa membedakan, kalau orang itu mengatakan berapa bayarannya lebih dulu, berarti dia tidak menolong sebetulnya. Tapi kalau justru orang itu melakukan pertolongan lebih dulu tanpa meminta bayaran kepada Anda, berarti dia memang pakarnya dan dia ahlinya. Begitu. Nah, jadi begitulah Mas ya. Mohon maaf ya, untuk tadi tanaman-tanaman herbal dan sebagainya, tidak ada yang betul-betul memenuhi evidence base untuk menolong pasien-pasien gigitan ular sampai sekarang. Begitu. Nah, ini bisa saya pertanggungjawabkan karena saya sekarang seorang peneliti media ya, selain seorang spesialis emergensi dan juga seorang ahli di bidang imunologi. Dan ternyata belum ada di seluruh dunia, belum ada yang bisa membuktikan bisa menggantikan antivenom. Dan memang sekarang yang kami sedang perjuangkan adalah adanya antivenom di seluruh Indonesia tadi. Nah, semoga aja cepat ada ya. Kemarin Pak Menteri sudah bertemu saya dan memang dia sudah membelikan antivenom Daboia simanensis untuk kasus di Maumere dan sudah habis juga karena kasusnya sangat banyak. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar dari sini bahwa first aid itu lebih penting dari semuanya karena dengan first aid kita bisa memotong jalur untuk jadi fase sistemik dan butuh antibisa ular tadi. First aid yang benar tentunya. Nah, jadi terima kasih Mbak Agnes. Kalau siang ini teman-temannya udah diajari belajar first aid yang benar. Mungkin nanti teman-teman PMI bisa mempraktekkan video saya tadi. Kalau misalnya mau membuat sebuah kompetisi di kalangan PMI untuk penanganan gigitan ular, first aid-nya bisa seperti itu. Nanti saya akan bantu dalam hadiahnya. Gitu. Siap dok, mantap, keren banget dokter. Baik, ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, tapi mohon maaf tidak bisa saya bacakan semuanya teman-teman karena waktunya sudah habis. Tapi saya mengucapkan terima kasih mungkin banyak di lain waktu aja, mungkin ya, kita betul. bisa bahas tentang treatment tadi, kemudian tentang RJP pada kasus gigitan ular, dan juga tentang banyak hal yang lain karena pekerjaan saya spesialis emergensi ya. Saya kira teman-teman PMI pasti akan terus berhubungan dengan kami untuk kondisi-kondisi gawat darurat. Betul. Ini akan jadi catatan kami nih, selanjutnya materi apa nih yang lebih seru lagi nih. Teman-teman, makasih banyak atas apresiasinya, sudah bertanya, ini banyak sekali karena waktunya sudah sempit, jadi sepertinya sesi diskusinya harus saya tutup, dan kepada Dr. Tri Maharani, luar biasa sekali dok, ini mungkin untuk sebagian teman-teman merupakan ilmu baru ya, penanganan gigitan ular, luar biasa sekali dokter, terima kasih banyak Dr. Tri. Sama-sama Mbak Agnes, semoga berguna ya. Amin. Saya mohon maaf apabila dalam diskusi ini banyak kekurangan maupun salah-salah kata yang saya ucapkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Saya izin live dulu ya, karena saya harus menjadi pembicara di acara EMTID sekarang. Iya. Sebelum dok, maaf dok, sebelum live mungkin kita foto bersama dulu kali ya dok? Boleh, silakan. Boleh. Silakan operator, teman-teman dinyalakan kameranya ya. Slide 1. Sudah? Oke,
Saya Baik, boleh terima izin kasih. dulu? Siap, Dok. Terima kasih Ya, banyak ya, semoga Dok. berguna semuanya. Amin, pasti. Ya, terima Terima kasih, kasih. Dok. Ya. Baik, akan saya kembalikan kepada MC Laras, silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih dokter sekali lagi. Ya. Baik, terima kasih dokter dan terima kasih kepada moderator kita hari ini yaitu Agnes atas persembahannya untuk materi hari ini. Untuk teman-teman gimana nih untuk materi kali ini? Ya, pasti seru banget loh ya, banyak banget pertanyaannya, banyak banget nih yang pengen ada chapter 2-nya lagi. Untuk chapter 2-nya mungkin kalian bertanya-tanya ada lagi atau enggak ya. Nah, coba kita stay tune terus di sosial media kita yaitu KSR PMI Jaksel. Bisa ada di YouTube-nya, ada di sosial media TikTok-nya, ada launching juga ataupun Instagram-nya. Atau kalau misalkan kalian yang punya Twitter, bisa di-follow Twitter kita gitu. Oke, untuk chapter 2-nya nanti akan kita infokan lebih lanjutnya ya, teman-teman semuanya. Nah, gimana nih? Tadi seru-seru banget ya untuk materi kita hari ini. Tadi udah saya sampaikan nih, ada yang namanya door prize, ada yang namanya giveaway. Nah, untuk door prize dan giveaway itu akan disampaikan nih oleh Kak Dio. Oke, mana nih Kak Dio? Akan disampaikan syarat dan ketentuannya agar kalian bisa jadi pemenang dari door prize dan dari giveaway-nya. Gimana teman-teman udah siap untuk ikut dalam giveaway kali ini? Karena giveaway-nya itu tentu banget hadiahnya adalah logam mulia, emas logam mulia loh teman-teman. Wah seru banget ini pasti. Kali ini hadiahnya mantep banget nih, luar biasa banget teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pada tahu nih syaratnya apa nih. Mungkin nanti akan kita share melalui Kadio. Oke, untuk teman-teman semuanya bisa diisi untuk link absen hari ini. Karena akan segera kita tutup setelah pembacaan yang namanya syarat dan ketentuan dari door prize dan giveaway. Oke, teman-teman bisa diisi ya untuk di kolom fitur via chatnya. Oke, silakan untuk Kadio, silakan untuk dipandu dalam door prize dan giveaway-nya kali ini. Baik, mana nih Kak Dio ya? Oke teman-teman udah pada nunggu nih, apa sih giveaway sama syarat ketentuannya? Untuk syarat dan ketentuannya benar-benar gampang banget, mudah banget. Mungkin kalian udah pada sering banget nih ikut yang namanya giveaway. Mana nih Kak Dio? Oke, terima kasih Laras. Ya, jangan lupa juga teman-teman yang sudah kelar untuk menonton webinar pada hari ini, jangan lupa mengisi kembali absennya. Oke, teman-teman mengingatkan kali ini kita akan memberikan door prize kepada salah satu peserta webinar, yaitu door prize-nya berupa tumbler Hari HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Bisa terlihat? Ya. Tumbler. Oke. Ini kita berikan kepada saudari sebentar. Kepada saudari Jasmine Nadia dengan alamat email tompodungnadia@gmail.com, Jakarta 22 Desember 2005, SMKN 37 Jakarta, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selamat kepada saudari Jasmine Nadia. Sebagai pendaftar pertama, kita berikan apresiasi kita kepada Jasmine Nadia. Untuk biodata serta nomor telepon alamat bisa Jasmine kirim ke DM kita, KSR PMI Jakarta Selatan, atau store KSR. Bila teman-teman menginginkan tumbler ini dengan custom nama, bisa juga order di kita
di KSR PMI Kota Jakarta Selatan edisi Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nanti bisa lebih jelasnya Tumbler bisa cek di Instagram ya, untuk lebih jelasnya tumblernya. Gitu. Untuk harga ekonomis. Oke. Selanjutnya ada giveaway dari kita USB logam mulia. Syaratnya bisa ditampilkan, Kak. Wow, keren banget. Dapat logam mulia. Ya, betul, logam mulia. Secara cuma-cuma ya, Kak? Secara cuma-cuma untuk teman-teman webinar pada hari ini. Bisa di-share syaratnya. Oke, syarat dan ketentuan giveaway logam mulia Micro Gold USB. Di antaranya ialah yang pertama, akun Instagram tidak dikunci. Yang kedua, unggah hasil screenshot ruang Zoom meeting kegiatan webinar chapter pertama. Pertolongan pertama pada gigitan ular di feed Instagram. Batas unggah hingga 31 Juli 2021 pukul 23.59. Malam hari ini ya. Yang ketiga, buat caption semenarik mungkin terkait kesan mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh KSR PMI UMK Jakarta Selatan. Keempat, tag unggahan feed Instagram Anda ke akun Instagram @KSR-PMI Jaksel dan @store-KSR. Kelima, jangan lupa follow akun Instagram @KSR-PMI Jaksel dan @store-KSR. Dan terakhir yang keenam, subscribe juga channel YouTube KSR PMI UMK Jakarta Selatan. Ya. Selamat, nanti kalau ada yang pemenang USB logam mulia, saya diumumkannya persilakan. Kapan nih, Kak? Oh, diumumkannya tanggal 3 Agustus 2021. Akan kita umumkan di Instagram KSR PMI Unit Kota Jakarta Selatan. Ya, persyaratannya gampang banget nih teman-teman, ayo diikutin. Nah, berarti boleh mulai dari sekarang nih di screenshot ruang Zoom-nya untuk diunggah. Ya, ini ada contoh logam mulianya. Kita tidak tipu-tipu ya. Keren banget. Ya, saya kembalikan kepada MC Laras, silakan. Baik, terima kasih untuk Kak Dio untuk pengumuman atas giveaway-nya dan door prize-nya kali ini. Selamat kepada Yasmin ya tadi ya, selamat untuk pemenang karena sudah mendaftar pertama kali untuk pendaftaran di webinar chapter 1. Dan untuk yang giveaway, kalian coba untuk diikutin persyaratannya nanti, siapa tahu kalian adalah pemenangnya. Jangan lupa di-follow juga sosial media kita, yaitu ada akun Instagram kita KSR PMI JS dan ada TikTok kita juga yang sedang launching. Dan ada juga yang subscribe and like channel YouTube kita. Oke, tiba juga di penghujung akhir webinar chapter 1, pertolongan pertama pada gigitan ular. Gimana? Seru kan? Luar biasa. Oke, kali ini sudah berakhir. Jangan lupa teman-teman yang belum mengisi link absensi segera diisi. Karena dalam hitungan kelima akan saya hitung, nanti sudah ditutup untuk link from absennya. Oke, kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Hore, oke, link absensi sudah ditutup. Nanti untuk sertifikat kita kirimkan melalui email atau WhatsApp kalian. Jadi stay tune terus ya untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih untuk peserta yang telah hadir di acara webinar hari ini pada Sabtu 31 Juli 2021. Oke, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah dari panitia. Mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Selamat siang, salam kemanusiaan. Selamat siang, sampai jumpa lagi teman-teman. Kami undur diri. Silakan di SM atau screen capture untuk diunggah di sosial media kalian. Betul. Oke, siapa nih yang mau live duluan? Silakan boleh. Ini ada video persembahan dari kita. Silakan dilihat.
Ikut ya PMI giveaway-nya supaya adalah dapat bagian emas. dari sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Soekarno. 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martoatmojo membentuk Badan Palang Merah Nasional untuk menunjukkan eksistensi negara Indonesia kepada dunia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kemudian, 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 September 1945, PMI lahir dan terbentuk pengurus besar PMI dengan ketua pertama Dr. Andes Muhammad Hatta. Baik, teman-teman semuanya bisa dilihat ya untuk video kita kali ini. Jadi teman-teman yang belum live, mungkin kalau ada pertanyaan bisa via chat yang kemarin ada kontak personnya atau di sosial media kami. Kita akan balas pesan-pesan dari kalian. Jangan lupa untuk di follow, di subscribe, dan di like semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di chapter 2. Nanti akan ada informasi selanjutnya. Stay tune terus. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. PMI adalah organisasi kemanusiaan pertama dan terbesar di Indonesia yang ada di 34 provinsi dan 493 kabupaten kota di seluruh Indonesia. PMI bertugas memberikan bantuan dan layanan pada masyarakat korban konflik, bencana, krisis kesehatan, mendiseminasikan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum humaniter internasional atau HHI, serta membina relawan sebagai garda terdepan layanan dan bantuan kemanusiaan PMI. PMI memberikan pertolongan pertama dan kesehatan, tempat hunian sementara, makanan dan air bersih, kebutuhan dasar keluarga, dukungan psikososial, dan mempertemukan anggota keluarga yang terpisah. Dalam melaksanakan tugasnya, PMI diperkuat dengan fasilitas memadai. Gudang logistik di 6 regional, pusat air dan sanitasi darurat, Desainnya juga menarik ya Kak. posko yang terintegrasi dari pusat hingga PMI di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia, layanan ambulans, serta unit pendidikan dan pelatihan. PMI memiliki unit donor darah atau UDD di setiap kota untuk memenuhi kebutuhan darah di masyarakat. PMI memiliki 233 unit donor darah yang tersebar di Indonesia. PMI terus meningkatkan kualitas pengelolaan darah serta meningkatkan kuantitas ketersediaan darah dengan membuka gerai donor darah di mal, kampus, serta mengerahkan bus donor darah yang akan berkeliling mengunjungi tempat-tempat kegiatan donor darah di masyarakat. Saat ini, 3,2 juta orang dari masyarakat aktif berdonor darah. Pelaksanaan kegiatan Kepalang Merahan PMI dilakukan oleh 1,5 juta relawan yang terdiri dari Korps Sukarela atau KSR Markas dan Perguruan Tinggi, Palang Merah Remaja atau PMR di sekolah, dan Tenaga Sukarela atau TSR yang merupakan kelompok profesional. Personel PMI selalu bekerja sesuai kode perilaku, pedoman penerapan identitas, daftar tilik penugasan yang berlaku dalam melaksanakan bantuan dan pelayanan. PMI terus menyebarluaskan rasa kemanusiaan seluas-luasnya kepada masyarakat, membangkitkan partisipasi masyarakat untuk terlibat membantu sesama demi kemanusiaan melalui donasi maupun menjadi relawan kemanusiaan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Akan segera kami tutup untuk Zoom hari ini ya. Jangan lupa untuk isi absen biar mendapatkan sertifikat. Oke, semuanya terima kasih. Akan kami tutup ya.